pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat hadir di ruangan sidang dewan ini, menghadiri rapat paripurna ke-6 masa sidang kedua tahun sidang 2024. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, mengawali sambutan ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah bagi yang melaksanakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Kota Waringin Barat tahun 2024 dan 2 buah rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 14 tahun 2021 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan coronavirus disease 2019, dan 2. Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025-2044. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD kepada DPRD untuk dibahas merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan bersama guna mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah dirumuskan bersama, bahwa pada hakikatnya laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD tahun anggaran 2024 merupakan deskripsi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2023 sampai 2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024. Dengan kata lain, LKPD ini lebih merupakan progress report atau catatan atas pencapaian kemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengedepankan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan guna tercapainya tujuan kehidupan bernegara. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia, setelah mendengarkan dan menyimak pidato pengantar Bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 dan 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, maka dengan ini kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat menyatakan menerima untuk dibahas pada tingkat pembahasan sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi ini, perkenankan kami fraksi PDIP untuk menyampaikan beberapa himbauan, saran dan masukan sebagai berikut. 1. Menyikapi banyaknya OPD atau dinas yang dijabat oleh PLT, fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Bupati agar dapat segera menindaklanjuti badan atau dinas yang sudah melaksanakan asesmen untuk segera dapat didefinitifkan. Demikian pula halnya dinas atau badan yang kepala dinasnya sudah dan akan pernah tugas agar segera dilantik langkah-langkah persiapan asesmen. Hal ini guna meningkatkan kinerja dan tanggung jawab para kepala dinas atau badan dalam tugasnya. 2. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau difabel, bagi sekolah yang menerima murid khusus tersebut agar melaksanakan pelatihan atau kursus pada sekolah yang terdapat siswa berkebutuhan khusus. 3. Dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kumai perlu peningkatan sarana dan prasarana
dan merupakan hak bagi warga. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar dalam penyusunan RPJMD dan Musrenbang RKPD tahun 2026 lebih memprioritaskan wilayah Kecamatan Arut Utara, baik dalam pembangunan fisik seperti konektivitas jalan antar desa, jalan lingkungan, jembatan, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga guru, tenaga kesehatan, bantuan hibah untuk sarana beribadah, di mana wilayah Kecamatan Arut Utara merupakan kecamatan yang jauh tertinggal dibanding wilayah kecamatan lainnya. 5. Mengingat banyaknya ruas jalan konektivitas jalan penghubung di Kecamatan Pangkalan Lada seperti ruas jalan Pangkalan Durin Sungai Rangit Jaya, ruas jalan Sai Melawen Lada, Mendala Jaya, Pandu Senjaya, diharapkan untuk segera dapat ditangani karena ruas jalan ini merupakan akses yang memperlancar ekonomi masyarakat. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe. Sebelum ulun memulai sambutan, izinkan ulun berpantun. Salam sujud di kota Mekah. Ingin ibadah berlama-lama. Dalam bulan yang penuh berkah, satukan visi untuk obat semakin jaya. Yang terhormat Bupati Kabupaten Betaring Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Betaring Barat, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Betaring Barat, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Betaring Barat yang mewakili Kapolres Kabupaten Betaring Barat, yang mewakili Komandan Pangkalan TNI Lanut Iskandar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pangalangun, Saudara Asisten dan staf ahli di lingkup Pemda Betaring Barat dan Kepala Dinas Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Betaring Barat, serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang telah tercurahkan pada kita semua sehingga hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2025 kita dapat hadir di ruang sidang Dewan ini pada acara sidang paripurna ke-6 masa persidangan 2 tahun 2025 dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Betaring Barat terhadap: pertama, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Betaring Barat tahun 2022. 2. Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Betaring Barat nomor 14 tahun 2021 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan coronavirus disease 2019. Ketiga, Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Betaring Barat tahun 2025-2044. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar, dan selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada hadirin yang telah hadir di ruangan sidang Dewan hari ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintah selama setahun, anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah pada DPRD. Tujuan dari penyusunan LKPD adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program atau kegiatan. Pada hakikatnya, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2024 adalah deskripsi kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024 dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2023-2026 serta rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Dengan kata lain, LKPD ini lebih merupakan progress report
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2024, sekaligus sebagai upaya nyata dalam menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Berdasarkan capaian target pendapatan target belanja daerah tahun 2024 yang telah disampaikan pada pidato Bupati kemarin, kami meminta agar pemerintah daerah terus berusaha mempertimbangkan penggunaan belanja untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di wilayah Kota Beringin Barat. Terkait kedua perda yang diajukan di atas, yaitu pertama, pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kota Beringin Barat nomor 14 tahun 2021 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan coronavirus disease 2019. Sehubungan dengan objek yang diatur dalam perda, yaitu kedaruratan COVID-19 yang sudah tidak ada. Begitu juga ancaman pidana atas pelanggaran PPKM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual yang ada di daerah. Pencabutan perda ini merupakan amanat berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi coronavirus disease 2019 dan untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Pada masa transisi menuju endemi, menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah Ranperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kota Beringin Barat tahun 2025-2044 merupakan revisi atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kota Beringin Barat tahun 2017-2037. Implementasi Perda RT/RW Kabupaten Kota Beringin Barat tahun 2017-2037 telah melewati periode 5 tahun pertama, dan adanya Ranperda ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk kegiatan pembangunan dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah sesuai daya dukung dan daya tampung ruang, serta dapat mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur, dan terencana. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia, terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sempat tertunda penyempurnaannya dari tahun 2018, kami fraksi Golkar mengucapkan terima kasih karena pemerintah daerah telah melalui Dinas Pertanian telah berhasil menyelesaikan inventarisir dan exciting lahan pertanian di daerah sebagaimana dalam laporan kajian pemetaan lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B dalam mendukung food estate di Kabupaten Kota Beringin Barat tahun anggaran 2022-2024. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut yang dilaksanakan bersama konsultan tata ruang, diperoleh LP2B seluas 6.119,3 hektar dan sedangkan seluas 7.035,34 hektar. Sedangkan dalam KP2B di Ranperda RT/RW tahun 2025-2044 seluas 9.292 hektar. Mengingat pentingnya LP2B harus dilindungi guna mendukung ketahanan pangan sesuai aspirasi cita Presiden agar perlu segera direalisasikan di daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan berbahagia, setelah mencermati beberapa aspek utama mempelajari pokok pikiran disampaikan fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Kota Beringin Barat